Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai antisipasi Muhammadiyah terhadap krisis pangan. Tadi Prof. Dadang sudah sampaikan banyak sekali mengenai cara-cara atau langkah yang harus dilakukan khususnya oleh Muhammadiyah juga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi krisis pangan di Indonesia. Nah, Prof, dari sekian banyak tadi perbincangan kita mengenai antisipasi krisis pangan, sebetulnya faktor atau dampak dari krisis pangan ini apa saja sih, Prof? Ya, jadi terus terang saja, kita ini tidak prihatin dengan mengimpor besar-besaran bahan pangan dari luar negeri. Padahal kita itu negara agraris. Bayangkan saja, hampir semua bahan pangan diimpor, mulai beras, terus juga beras ketan, terus juga gandum, jagung, ya kedelai itu masih diimpor dari luar. Dan impor ini sekarang ini tidak strategis karena ongkosnya mahal sekarang ini. Karena habis krisis, permintaan besar, persediaan terbatas, lalu juga ongkos di jalan sangat mahal. Oleh karena itu terjadi inflasi yang luar biasa, dan ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bagi bangsa ini. Pertama, fokuskan petani itu supaya menanam dan terjadi intensifikasi. Kita ini negara luas, negara yang subur makmur loh jinawi, tanam apapun jadi, asal kesungguhan kita semua menghidupkan tanah-tanah itu, menanam tanah-tanah itu dengan tanaman-tanaman yang produktif. Tanaman-tanaman yang bisa memenuhi kebutuhan pangan bangsa yang besar ini 270 juta lebih. Makanya kalau kita tidak disediakan dalam negeri untuk kebutuhan pangan ini akan terjadi perborosan. Kalau terjadi perborosan, ya itu. Caranya gimana? Caranya adalah petani diberi semacam stimulus, rancangan untuk mau bekerja di ladang mereka dengan sesuasa. Di antaranya adalah dibelilah hasil pertanian itu dengan harga mahal, supaya petani itu dapat untung, lalu dijuallah ke rakyat dengan harga murah. Ya, subsidinya itu bukan dalam pupuk, bukan dalam hal bahan, tapi subsidi itu kita dari hasil pertanian yang dibeli mahal dari petani, lalu dijual ke umum adalah harga yang murah. Mungkin Bulog itu harus bermainnya seperti itu. Oleh karena itu petani akan semangat karena dia beruntung. Tidak seperti sekarang petani-petani desa itu yang punya tanah hanya 2 hektar, 3 hektar itu merasa tidak beruntung karena setelah panen tiba harganya murah, ya, dibelinya juga murah, dan itu mungkin akan melahirkan ketidaksemangatan. Termasuk banyak tenaga-tenaga pertanian sekarang, angkatan mudanya yang tidak lagi mau bertani. Mereka pada pindah ke kota, mencari penghidupan di kota, menjadi buruh-buruh, ya, baik buruh kasar maupun buruh halus. Dan itu akan merugikan memang masa depan pengadaan pangan. Oleh karena itu sekali lagi perlu ada rangsangan yang positif bagi para petani kita, termasuk juga generasi mudanya, sehingga mereka mau untuk melanjutkan pekerjaan orang tua karena menguntungkan tadi. Menguntungkan dari segi bisnis dan untuk penghidupan mereka. Inilah mungkin strategi ini perlu diikutkan. Kalau tidak, ya akan terjadi ketergantungan dan kita akan menjadi pengimpor pangan yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang sangat besar. Bahkan kita kan pernah swasembada pangan dulu zamannya Orde Baru itu, pernah mendapatkan penghargaan dari FAO. Ya. Tapi mungkin itu tidak berlanjut sampai hari ini, ya kita sibuk dengan hal-hal yang bersifat mercusual, bersifat yang tidak mendasar. Itu mungkin yang berkenaan dengan kritik saya terhadap penyediaan pangan di Indonesia. Baik, Prof.
Jadi memang tadi poinnya bagaimana kita caranya saling menguntungkan agar juga masyarakat sejahtera, begitupun para petaninya ya Prof ya. Prof, barangkali juga bisa menyampaikan pesan kepada pemerintah. Tadi kan juga artinya ada pesan yang terkandung dalam tema kita pada kesempatan kali ini untuk pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya. Prof, silahkan. Ya, saya kira pemerintah harus serius dalam hal pengadaan pangan untuk bangsa, untuk rakyat. Kita kan punya sekolah-sekolah pertanian, ya. Ada IPB, ada juga Fakultas Pertanian di universitas-universitas negeri yang lain. Nah, itu coba dimintai advice-nya kepada mereka. Bagaimana ini cara meningkatkan pangan? Mungkin mereka punya percobaan-percobaan yang terbaru yang bisa tadi panen dari 3 kali setahun mungkin jadi 4 kali setahun. Mungkin mereka bisa menemukan padi yang bisa panen setiap bulan. Itu memungkinkan saja. Kalau ini serius ya, mungkin penelitian-penelitian terhadap pangan itu harus diserius. Dan kejahatan-kejahatan terhadap pangan, penimbunan, termasuk tadi mengekspor tanpa izin harus dikenakan hukuman berat karena itu mengganggu terhadap terhadap keamanan pangan di dalam negeri. Ini harus menjadi catatan kita. Harus tegas ya, pemerintah itu terhadap hal-hal yang bersifat strategis dan penting seperti pangan. Dan kepada masyarakat ya, kita siap-siap saja kalau hal ini terjadi. Makanya dari sekarang kita mempersiapkan dengan penanaman yang bisa kita tanam di pekarangan ataupun di mana-mana ya yang ada yang bisa kita tanam. Manfaatkanlah tanah itu untuk supaya kita bisa kalau terjadi apapun ya kesulitan untuk impor, kita sudah siap dengan ada yang ada di kita. Itu terima kasih. Baik, Prof. Dadang, terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua. Apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini juga semoga bermanfaat untuk para pemirsa di rumah. Dan jangan lupa terus saksikan catatan akhir pekan TV-mu setiap pekannya pada Sabtu dan Minggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.